Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini bersama saya Pendeta Valentinus Harrison Hengkesa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sinar Kasih Dadap. Saya akan membawa renungan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena saat ini Tuhan boleh menyertai dan berkati kehidupan kami, dimanapun kami berada dan apapun yang sedang kami alami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai dan memberkati kami. Hingga saat ini bersama kami akan merenungi kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai dan berkati kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan menguatkan iman kami untuk kami tetap ada menjalani kehidupan ini dengan berkeyakinan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15 menyatakan demikian. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air, sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun Anda berada saat ini, satu hal ketika kita boleh membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang 15, terutama dalam keseluruhan pasal 2 kita bisa mendapatkan satu gambaran mengenai hubungan
antara Elia dengan Elisa. Elia yang adalah nabi Tuhan bagi bangsa Israel, sedangkan Elisa adalah yang nantinya akan menggantikan Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Nabi Elia dalam bacaan ini dikisahkan bahwa ia hendak terangkat ke surga hidup-hidup yang seperti dijanjikan oleh Tuhan Allah. Lalu dalam ayat 1 dan seterusnya itu dikisahkan bagaimana percakapan antara Nabi Elia dengan Elisa yang mengatakan dan meminta agar Elisa tinggal di daerah di mana ia diminta oleh Elia. Tetapi Elisa selalu menjawab, "Demi Tuhanku, dimanapun engkau ada, di situ juga aku berada." Satu sisi firman Tuhan ini dia mau mengajarkan bagaimana kita melihat ketaatan dan kesetiaan dari Elisa kepada tuannya, yaitu Nabi Elia. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa sebenarnya Elisa juga mengalami kebimbangan kalau ia nantinya akan ditinggalkan oleh tuannya. Nah, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mau tidak mau Elia harus terangkat ke surga ketika ia sedang berjalan bersama Elisa. Lalu dengan kereta kuda Elia disambar, lalu ia terangkat ke surga dan Elisa memperhatikan itu. Tetapi dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 14 hingga ayat 15 ini dikisahkan bagaimana Elisa yang ditinggal oleh Elia, ia mengambil jubah Nabi Elia yang tertinggal, lalu ia memukulnya ke atas sungai, dan sungai itu terbelah menjadi 2, ke sana dan ke sini. Dan rombongan para nabi yang menyaksikan itu, mereka menyatakan dan mengatakan bahwa roh Elia ada pada Elisa. Dan akhirnya nabi-nabi sebanyak 50 orang itu, mereka datang menghampiri Elisa dan mereka sujud menyembah sampai ke tanah, karena mereka melihat roh Elia ada pada Elisa. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ketika kita mau melihat bacaan ini lebih dalam dan kita mau merenunginya, kadang-kadang dalam perjalanan hidup rohani yang saya dan sahabat-sahabat GPIB alami atau sering jumpai, kadang-kadang kita mengidolakan seorang hamba Tuhan sudah sama seperti Tuhan itu sendiri. Tidak jarang juga kita lebih percaya kepada seorang hamba Tuhan yang dia punya talenta khusus dalam segala sesuatu, melakukan mujizat Tuhan, penyembuhan dan lain-lain. Dan tidak jarang jemaat-jemaat Tuhan berbondong-bondong ke sana. Dalam pengalaman pelayanan saya juga sering menjumpai jemaat-jemaat Tuhan seperti demikian. Lalu saya mengatakan kepada mereka, apakah Tuhan hanya mendengarkan doa para pelayan-pelayan itu atau hamba-hamba itu saja, dan Tuhan tidak mendengarkan doa persekutuan umat Tuhan yang ada di sini? Bapak, Ibu, dan saudaraku, bacaan ini sebenarnya dia mau mengajarkan kepada kita bersama bahwa roh Tuhan yang ada pada Elia itu boleh ada pada Elisa karena kehendak Tuhan. Memang dalam bacaan sebelumnya kita bisa mendapatkan ketika Elia bertanya, "Apa yang kamu inginkan daripadaku?" Maka Elisa menjawab dia ingin 2/3 roh yang ada pada Elia itu juga ada pada Elisa. Dan Elisa menjanjikan itu kalau Elia mengiyakan itu dan menyampaikan kalau Elisa mampu melihat Elia terangkat hidup-hidup ke surga. Dan akhirnya dalam bacaan ini dikisahkan Elisa memukul sungai dan sungai itu terbelah menjadi 2. Namun para nabi mereka melihat bahwa roh Nabi Elia itu ada pada Elisa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat GPIB dimanapun Anda berada, saya hanya mau mengkritisi
Sehingga para nabi itu mereka melihat roh Elia itu ada pada Elisa, bukan roh Tuhan. Sehingga mereka sujud menyembah Elisa. Saya tidak tahu apakah mereka menyembah itu karena keimanan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang disembah dan dilayani oleh Elia, atau mereka taat setia dan menyembah Elisa karena mereka melihat roh yang ada pada Elia itu ada pada Elisa. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hanya mau menyampaikan kepada sahabat-sahabat GPIB, setiap pelayan yang dipilih Tuhan, entah dia pendeta, entah dia penatua, entah dia diaken, entah dia pelayan-pelayan di bidang kategorial ataupun di komisi-komisi, saya yakin dan percaya, saya sungguh-sungguh, saya mengulangi, saya sungguh-sungguh yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan saya, apa yang menjadi keterbatasan, apa yang menjadi kekurangan dari sahabat-sahabat GPIB yang dipilih menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan justru memilih orang-orang tersebut. Supaya apa? Supaya saya dan sahabat-sahabat GPIB dan pelayan-pelayan lainnya tidak membanggakan diri. Tidak membanggakan diri atas apa yang kita miliki dari kelebihan kita. Tapi saya dan sahabat-sahabat GPIB menjadi sadar bahwa sebenarnya saya dan sahabat-sahabat GPIB tidak layak untuk melayani Tuhan. Sehingga kita sadar Tuhanlah yang melayakkan kita, sama seperti Elia. Tuhan yang melayakkan Elia, sama seperti Elisa. Tuhan jugalah yang melayakkan Elisa dan mengizinkan sungai itu terbelah menjadi dua. Sehingga jangan juga hal yang kedua, sahabat-sahabat GPIB, mengecilkan karya Allah yang ada pada para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan membedakan antara pendeta dengan penatua dan diaken. Jangan juga memandang rendah terhadap pelayan-pelayan di bidang kategorial, teristimewa, pelayan-pelayan atau kakak-kakak layan PA dan PT Persekutuan Teruna. Mereka juga berharga di mata Tuhan. Mereka juga diberkati Tuhan untuk melayani Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Untuk kita sadar, menyadari, untuk kita membangun persekutuan dan tubuh Kristus itu tanpa harus menjengkal satu sama lainnya. Tapi bersyukur atas apa yang Tuhan boleh anugerahkan dalam persekutuan umat Tuhan kita masing-masing. Biarlah melalui firman Tuhan ini saya dan sahabat-sahabat GPIB dimanapun Anda berada, kita dikuatkan kembali untuk kita sadar Tuhan yang melayakkan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan tetap tinggal diam dalam hati dan pikiran kami, dan akhirnya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Tuhan memberkati sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang mereka sedang alami, sakit, penyakit, penderitaan, kegagalan, kejatuhan, luka batin, Tuhan Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah mereka, sehingga mereka juga mendapatkan kekuatan, semangat dan pengharapan lewat firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Ajarlah kami untuk kami tidak memandang rendah setiap pelayan-pelayan-Mu, tetapi kami menyadari bahwa setiap pelayan Tuhan dilayakkan oleh Tuhan. Bukan kami yang melayakkan mereka, tapi Tuhanlah yang melayakkan mereka. Biarlah Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami. Setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan, doa kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, demikian saya
Berharap sahabat-sahabat GPIB dimanapun saja saudara berada, kiranya kasih, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.